Langsung aku mulai aja. Yang pertama kita ke kulit. Nah, kulit itu dibagi jadi kulit tebal dan kulit tipis. Oh ya, Rek. Mungkin di sini aku bisa bantu jelasin secara praktikalnya aja ya. Nanti mungkin kalau teori-teorinya yang lebih detail, kalian pelajarin lebih lanjut. Atau mungkin kalau ada pertanyaan, tak jawab bisa aku dulu. Kalau aku belum bisa, tak tampung dulu gitu ya. Soalnya aku kalau bab organ limpatik ini jujur juga kurang menguasai untuk teoritisnya. Udah lupa berapa tahun yang lalu. So. Oke, lanjut dulu. Jadi ini kulit. Nah, kulit ini ada dibagi jadi beberapa bagian. Ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Hipodermis ini yang isinya ada lemak-lemak. Cuma ini udah nggak termasuk bagian kulit lagi. Biasanya itu disebut subkutan, bagian hipodermis ini. Nah, di sini tersusun dari lemak-lemak. Nah, ini kalau ditanya nama khusus jaringan atau bentukan khusus, ini ada panniculus adiposus. Ini kumpulan lemak-lemak. Nah, kulit dibagi jadi dua, ada kulit tebal dan ada kulit tipis. Kalau kulit tebal tidak memiliki rambut dan terdapat pada bagian telapak tangan dan telapak kaki. Kalau kulit tipis ini ada rambutnya. Terdapat pada bagian tubuh lain selain telapak tangan dan kaki. Kulit tebal, jadi kulit tebal ini terbagi jadi dua lapisan ya. Yang pertama, yang atas ini adalah daerah lapisan epidermis. Ini kalau pertanyaan daerah, bagian, sorry, bagian itu jawabannya epidermis yang atas ini. Yang bawah ini adalah dermis. Dermis ini tersusun dari jaringan ikat. Terus epidermis dan dermis ini dibagi jadi beberapa lapisan lagi. Yang pertama kita ke epidermis. Lapisan yang paling bawah ini adalah stratum basal. Ini, yang nomor satu. Ini dia cuma ada selapis sel, bentuknya ini silindris. Terus atasnya selapis sel ini ada lapisan stratum spinosum. Selnya itu bentuknya besar-besar gini. Yang nomor dua ini adalah stratum spinosum. Terus naik lagi ke atas ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini yang warnanya gelap. Nah, kenapa bisa gelap? Karena di dalamnya ini mengandung butir-butir keratohyalin. Tuh. Nah, nanti kalau ditanyain jaga-jaga aja kalau keluar. Terus ini ciri khas di kulit tebal. Di kulit tebal ini memiliki lapisan stratum lucidum atau yang dia ini warnanya transparan. Ini memang kecil banget. Terus yang nomor 5 ini ada stratum corneum. Sangat tebal kalau di kulit tebal. Sini nggak ditemukan folikel rambut. Itu tadi lapisan-lapisan di epidermis. Nah, kalau yang di dermis ini ada lapisan stratum papillare, ini yang A, dan stratum reticulare, ini yang B ini. Stratum papillare ini merupakan penonjolan dermis ke arah epidermis. Jadi dia bentuk tonjolan-tonjolan sini. Ya, ini namanya stratum papillare. Oke. Kalau ditanya sediaan, jawabannya adalah kulit tebal. Kalau ditanya bagian, jawabannya dermis atau epidermis.
Kalau ditanya lapisan, ya itu tadi. Oke, lanjut ke kulit tipis. Nah, di kulit tipis ini strukturnya sama ya, ada epidermis, ada dermis. Cuma di sini yang membedakan tanya bentuk papil. Dermal papil itu maksudnya ya stratum bentukan stratum papilare ini. Ini adalah dermal papil. Sama sediaan kulit tipis, terus bagian epidermis, dermis, lapisan, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum. Nah, di kulit tipis ini juga ada stratum disjunctum. Ada yang tahu stratum disjunctum itu apa? Stratum corneum yang terkelupas. Stratum corneum yang terkelupas. Nih, contohnya di sini. Mana ya? Soalnya stratum sulit ditemukan. Kalau sediaannya tuh udah apa ya? Udah lama gitu. Kan gampang gampang hilang gitu. Ini stratum disjunctum. Ini ya folikel rambut. Jadi ini ada beberapa akneksanya. Yang pertama ini ada folikel rambut. Kalau ada folikel rambut, berarti ini disediaan kulit tipis. Selain folikel rambut, di sini ditemukan juga kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Ini kelenjar sebasea. Ini tuh bentukannya mirip kalau kalian eh, belajar epitel yang berdasarkan proses pembentukan sekret. Ada yang ingat ini apa kira-kira? Kelenjar apa ini? Kelenjar lemak. Ya, kelenjar lemak. Tapi berdasarkan cara membuat sekret, dia ini tipe apa ini? Holoprin. Iya, holoprint. Kelenjar holoprint atau semua selnya ini ikut apa ya? Ikut mati gitu, menjadi sekret. Ini ada kelenjar sebasea, atau kelenjar minyak. Nah, di sekitar kelenjar sebasea ini ditemukan suatu otot atau muskulus, namanya musculus arrector pili. Fungsinya kalau muskulus ini berkontraksi, dia akan menekan kelenjar ini sehingga sekretnya akan keluar. Oke. Selain itu ada juga kelenjar keringat. Ulangi sediaan apa? Sediaan kulit tipis karena ada folikel rambutnya. Lapisan epidermis, yang ini semua dermis. Jadi akneksa-akneksanya ini ada di lapisan dermis.
Bentukan folikel rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat. Oke, ini ada sel-sel penyusun dari kulit. Yang pertama ini ada sel melanosit. Ciri-cirinya dia bentuknya bulat, bulat cenderung gelap, dan di sekitarnya ini ada area transparan ini. Ini adalah sel melanosit. Fungsinya untuk menghasilkan pigmen melanin. Nih, pigmen melanin itu yang coklat-coklat. Terus ada sel basal, sama ada sel keratinosit. Nah, ini yang membedakan. Jadi yang kulit gelap sama yang kulit terang itu dari pigmen melaninnya. Semakin banyak pigmen melaninnya, semakin gelap warna kulitnya. Yang coklat-coklat ini adalah pigmen melaninnya. Oke, buat kulit, ini ada yang ditanyain nggak? Kira-kira kulit tebal, kulit tipis ini. Nggak ada. Lanjut ke folikel rambut. Iya, itu kan folikel rambut. Kalau ditanya sediaan, jawabannya adalah kulit tipis. Karena ini merupakan ciri-ciri dari kulit tipis. Nah, kalau ditanya bentukan, yang pertama ini adalah, oh iya, ini semuanya adalah folikel rambut. Sorry, bentukan. Nah, folikel rambut ini terbagi jadi beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan yang paling dalam ini adalah inner root sheath. Terus yang kedua, setelahnya ini adalah outer root sheath. Setelah itu, ini adalah jaringan ikat, selubung jaringan ikat. Kalau ditanya bentukan apa, folikel rambut. Kalau ditanya lapisan, baru itu tadi inner root sheath, outer root sheath, sama selubung jaringan ikat. Oke, lanjut ke kelenjar keringat. Ini ya bentukan kelenjar keringat seperti ini. Ini dibagi jadi dua lagi. Ada kelenjar keringat pars excretory dan kelenjar keringat pars secretory. Bedanya di mana? Jadi kalau kelenjar keringat pars secretory di, di sekitarnya ini ada sel-sel mioepitel. Yang pars secretory. Ini ada mioepitelnya. Di sini kurang jelas sih. Lagi nggak ada. Di sekitarnya ini ada sel mioepitel. Terus epitelnya itu selapis kubis atau silindris. Ini kan melingkar cuma selapis aja kan ya. Ini, ini. Nah, kalau yang kelenjar keringat pars excretory, nah ini dia tuh epitelnya berlapis kubis. Sama di sini tidak dikelilingi oleh sel mioepitel. Ini kurang jelas sih mioepitelnya. Tapi kalau di sediaan lain tuh pasti kelihatan kok. Biasanya sel mioepitel tuh ada di pinggir ini kayak ini. Nih, kalau ditanya sel apa, sel mioepitel. Ini folikel rambutnya. Ini kelenjar sebasea. Di sini ada musculus arrector fili.
Oke, lanjut ke kuku. Jadi di kuku ini ada beberapa bentukan sama daerah. Ada lapisan sama daerah. Kalau ditanya sediaan, jawabannya adalah kuku. Terus kalau lapisan, ini ada nail bed atau kukunya itu sendiri. Ini nail bed. Terus, oh sorry, nail bed itu yang ininya, item-itemnya ini. Ini nail bed. Kalau ini adalah nail plate. Jadi kukunya itu sendiri adalah nail plate. Di bawahnya kuku ada bagian yang gelap itu nail bed. Terus di sela-selanya di antara kuku ini ada nail groove. Dindingnya ini nail wall. Ini nail vault. Nail bed itu segaris tipis di bawah ini yang ungu. Ini nail bed. Terus kukunya ini nail plate. Ada juga daerah yang di atas ini tempat tumbuhnya kuku, ini daerah eponysium. Yang di bawah ini tempat keluarnya kukunya yang menggantung, mulai menggantung ini adalah nail hyponysium. Aku ulangi lagi, sediaan apa? Sediaan kuku. Lapisan apa? Ini nail plate. Lapisan apa yang di bawah? Ini nail bed. Nah, ini lapisan nail vault. Terus daerah yang di atas ini epinisium. Yang di bawah daerah hyponysium. Ini ada jaringan tulangnya. Ya, secara skematis, kukunya itu sendiri ini adalah nail plate. Dan ini lapisan. Terus di bawahnya kuku ada nail bed. Terus di atas ini ada nail vault. Kalau ditanya daerah, yang atas ini eponysium, yang bawah hyponysium. Ini tadi kalau dipotong secara melintang, sediaan apa? Sediaan kuku. Ini yang terang, ini ada kukunya atau nail plate, lapisan nail plate. Yang ada di bawahnya nail plate, ini nail bed yang bergerigi ini. Terus di sampingnya ini ada cekungan namanya nail groove. Di sebelahnya nail groove ini ada kayak dindingnya yang bersebelahan ini nail wall. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke limfatik dulu. Jaringan limfoid terdiri atas dua komponen. Ada stroma, ada sel bebas. Nah, kalau stroma ini dia disusun sama sabut-sabut retikuler dan sel retikuler. Kalau sel bebasnya ini ada makrofag, limfosit, sama sel plasma. Nah, berdasarkan perbandingan stroma dan sel bebasnya, itu jaringan limfoid itu dibagi lagi. Ada jaringan limfoid padat dan jaringan limfoid kendor. Kalau jaringan limfoid padat itu berarti stromanya itu dominan. Kalau limfoid kendor itu isinya sel bebas atau free cell.
Untuk jaringan limfoid padat, ini dibagi lagi jadi dua. Ada yang core, ada yang nodul. Kalau core, ini bentuknya lempengan atau enggak beraturan, tapi dia padat. Kalau yang nodul, ini bentuknya bulat. Bisa, nah, nodulnya ini dia terdiri dari dua lagi. Nah, ada folikel prima sama sekunder. Untuk core-nya ini, kalau di lien namanya Billroth cord, kalau di medullary, kalau di kelenjar getah bening namanya medullary cord. Yes. Daripada bingung, lanjut tarik pas dia aneh. Nah, ini tadi yang namanya nodul. Di nodul ini merupakan eh, jaringan limfoid padat yang membentuk lingkaran. Dia tersusun dari folikel primer ini yang ada di luar sama folikel sekunder yang ada di dalam. Seluruh bentukan ini namanya nodulus limfaticus. Aku ulangin, kalau ditanya bentukan yang ditunjuk, ini adalah folikel primer atau folikel satu. Kalau ditunjuk di dalam, ini adalah folikel sekunder atau germinal center atau folikel 2 juga boleh. Nah, kalau ditanya seluruh bentukan yang ditunjuk ini adalah nodulus lymphaticus atau folikel satu dan 2. Terserah mau milih yang mana. Tapi kalau aku biar nggak bingung, seluruh bentukan jawabannya nodulus lymphaticus. Berisi jaringan limfoid padat. Ya, aku review lagi biar fokus. Jaringan limfoid padat tadi terdiri dari apa aja? Cord sama nodul, Pak. Ya, cord sama nodul. Oke, kita masuk ke organnya. Yang pertama ada kelenjar getah bening atau lymph node. Nah, kalian kalau jawab di ujian atau pretest jangan KGB. Harus lengkap kelenjar getah bening. Kalau dijawab KGB aja nanti salah. Oke. Nah, KGB ini dibagi ada korteks, itu bagian yang ada nodulnya. Dan medula bagian dalamnya. Oke. Selain itu, KGB ini dikelilingi oleh jaringan ikat di bagian luarnya, namanya kapsul. Oke, kita bedah satu-satu bagiannya. Oke. Sediaan apa kelenjar getah bening? Bagian korteks karena ada bentukan nodulus limfaticusnya. Bagian medula. Oke. Dari luar ini dia dilapisi oleh kapsul. Nomor satu ini bentukan kapsul. Kapsul ini apa? Kapsul itu jaringan ikat. Nah, kapsul itu ada yang masuk ke dalam, yang masuk ke sampai medula. Nih, namanya jadi trabekula. Trabekula adalah kapsul yang masuk ke dalam. Nih, setelah itu ada sinus-sinus. Sinus itu berisi jaringan limfoid kendor, cord nodul limfoid padat. Oke. Nah, eh, yang pertama ada sinus sub subkapsularis. Nah, berarti dia merupakan sinus yang ada di antara kapsul dan nih, limfonodul. Pokoknya eh, bagian padatnya. Kalau dia di
antara kapsul sama limfonodnya ini, berarti ini adalah sinus subkapsularis. Terus yang kedua ada sinus trabekularis. Nah, berarti ini adalah si sinus atau rongga yang ada di antara trabekula dan jaringan limfoid padatnya. Kalau di sini di chordnya. Terus ada juga sinus, apa yang nomor 5? Sinus medularis. Nah, sinus medularis ini ada di bagian medula dari kelenjar getah bening. Oke, selain sinus, ini ada juga yang bulat-bulat. Ini adalah folikel 1 dan 2 atau nodulus limfatikusnya. Nah, yang nomor 7 ini adalah medullary cord. Medullary cord itu merupakan jaringan limfoid padat yang ada di antara sinus. Ini kan ada sinus, ini sinus. Ini lempengannya namanya medullary cord. Kalau di sinus, tanya berisi apa? Berisi jaringan limfoid kendor. Kalau di chordnya atau di nodulnya, ini berisi jaringan limfoid padat. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Jadi intinya semua organ limfoid itu eh, tersusun dari jaringan limfoid padat atau limfoid kendor sama dibungkus kapsul. Nah, intinya itu aja. Cuma nama-namanya yang beda tiap organnya. Kalau limfoid padat ada dua macam, ada cord, ada nodul. Nah, kalau nodul yang bulat, kalau cord itu yang lempengan ini. Ini. Tak ulangi lagi, sediaan apa kelenjar getah bening. Bagian korteks karena ada nodulus limfatikusnya, bagian medula. Bentukan kapsul, kapsul. Bentukan trabekula. Ruangan sinus subkapsularis. Ruangan sinus trabekularis. Ruangan sinus medularis. Bentukan nodulus limfatikus atau folikel 1 dan 2. Bentukan medullary cord berisi jaringan limfoid padat, berisi jaringan limfoid padat, berisi jaringan limfoid kendor. Kalau aku tanya di sini, ini ruangan apa? Kira-kira Sinus subcapsularis. sinus subcapsularis. Oke. Bentukan Kapsul. mm-mm. Ini berisi apa ini? Jaringan limfoid padat. Mm-mm. Ini bentukan Medullary cord bukan, Kak? ya medullary cord. Bagian Medula. mm-mm. Mas pinter ngono lho. Oke, lanjut tonsil. Tonsil ini ada 3. Nah, tonsil ini letaknya di sekitar rongga mulut.
Yang pertama ada tonsil palatina, tonsil lingualis, sama tonsil pharynxea. Tonsil palatina. Nah, kalau tonsil ini pertanyaannya adalah organ limfatik yang mana? Kalau KGB tadi kan sediaan. Khusus tonsil nih, catat, catat. Eh, pertanyaannya itu adalah organ limfatik yang mana? Jadi kalau pertanyaan organ limfatik yang mana, pasti tonsil. Nah, tinggal mikir tonsil yang mana. Kita ke tonsil palatina dulu. Di ciri-ciri dari tonsil palatina yang paling mencolok ini adalah kriptanya ini dalam dan bercabang. Kripta itu apa? Cekungan. Nah, ini cekungannya. Letaknya tonsil palatina itu ada di dinding lateral faring antara arcus glossopalatinus dan arcus pharyngopalatinus. Wis kimbuh nih dilapisi oleh epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Nah, nih dannya berlapis pipih tanpa tanduk. Dihafalin aja. Nah, ya wis yang paling jelas ini kriptanya dalam dan bercabang. Ini ada nodul-nodulnya. Ini lanjut. Organ limfatik yang mana? Ini tonsila lingualis. Nah, ini ciri-cirinya kriptanya ini dangkal. Epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Letaknya ada di radix linguae atau di bawahnya lidah. Radix ini kan akar, lidah di bawahnya lidah. Terus kriptanya dangkal, sedikit, jarang bercabang. Sama dia berhubungan dengan kelenjar Weber. Nah, kelenjar Weber ini kan ada di lidah nih kan. Ini kelenjar Webernya. Ya, mukus. Kelenjar Weber. Kriptanya dangkal. Lanjut ke tonsil pharynxea. Organ limfatik yang mana? Jawabannya tonsil pharynxea. Letaknya ada di belakang faring. Nah, sini yang paling beda. Epitelnya berlapis silindris. Berderet silindris, sorry. Dengan sel goblet dan kinosilia. Ini udah gak ada kriptanya. Oke. Tonsil ada yang ditanyakan? Kalau gak ada, lanjut lagi. Ke timus. Pertanyaan sediaan apa? Jawabannya timus. Nah, timus ini kalau dari jauh atau perbesarannya kurang besar, ini cuma kelihatan ada bagian korteks sama medulanya aja. Korteksnya ini yang gelap, medulanya ini yang terang. Tuh. Kalau di zoom, ada bentukan badan hasal atau hasal corpuscle, bentukan seperti mawar ini. Ini cuma ada di timus. Letaknya ada di medulanya. Jadi korteks sih ya. Wah ini, ntar aku cari lagi deh. Yang pokoknya timus itu kalau dari jauh bentuknya ini gelap terang aja ini. Cortex, medula. Hmm. Sama ciri-cirinya ada badan hasal atau hasal corpuscle. Banget. Hmm. Ini hasal corpuscle-nya. Cortex. Gila, bulat banget gambarnya. Lanjut ke yang terakhir, lien atau spleen. Nah, lien atau spleen ini pembagian daerahnya itu eh, pulpa putih dan pulpa merah.
Kalau pulpa putih itu nodulnya yang bulat-bulat. Nah, selain itu berarti pulpa merah. Itu aja. Sama, di sini juga ada kapsul, sama ada trabekula juga. Nah, ini bentukan secara skematisnya. Ini kapsulnya. Di kapsulnya ada yang masuk ke dalam, namanya trabekula. Terus ini pulpa merah nih. Sini banyak ada arteri, ada venanya. Ini pulpa putihnya, bulat-bulat ini. Nah, ini secara histologisnya, sediaan apa? Lien. Lien tuh gampang eh, ngafalinnya, karena dia tuh kayak kebagi pulpa putih, pulpa merah gitu, bulat-bulat. Terus daerah, kalau yang ini pulpa putih, pulpa merah. Nah, bentukan, ini ada trabekula, ini kapsul. Nah, trabekula itu dia warnanya biasanya merah dan homogen, nggak ada titik-titiknya. Nih, trabekula. Nah, ini kalau di zoom pada bagian pulpa merah, ini ada beberapa bentukan. Yang pertama ada nih, situs arteri. Situs arteri ini arteri yang ada di pulpa merah. Dindingnya, ciri khasnya itu dindingnya tebal. Yang kedua, ini ada sinusoid. Ini ruangan sinusoid. Ini juga sinusoid. Nah, di antara sinusoid ini ada bentukan jaringan limfoid padat yang berbentuk cord. Nah, kalau di lien namanya Billroth cord. Nih. Terus ini trabekula. Beda kan? Ini warnanya merah homogen, nggak ada titik-titik intisalnya. Karena ini merupakan jaringan ikat atau kapsul yang masuk ke dalam. Terakhir, ini ada lumen pulp artery. Ini dia dindingnya tipis jika dibanding sama sitet arteri. Ini sediaan lien, daerah pulpa merah. Bentukan itu tadi, lumen, sitet arteri, pulp arteri, ruangan sinusoid. Sama ini ada bentukan Billroth cord. Nah, ini ada pulpa putihnya. Bentuknya bulat-bulat gini. Nah, di dalamnya itu ada arteri, namanya arteri sentralis. Jadi kalau ada arteri di pulpa putih, namanya adalah arteri sentralis. Hmm, hmm, hmm. Kalau aku tunjuk sini, daerah apa ini? Ayo, daerah Pulpa merah. Pulpa merah. pulpa merah. Bentukan Kapsul. apa? Kapsul. Ini trabekula. Soalnya dia masih di dalam, kan nggak belum kelihatan ini permukaannya. Ini apa ini? Bentukan Trabekula. trabekula. Bagian Pulpa merah. pulpa merah. Nah, ada juga lumen arteri vena yang ada di trabekula, namanya arteri atau vena trabekularis, tergantung strukturnya. Kalau ini dindingnya tebal,
Berarti ini arteri trabecularis. Yang ini vena trabecularis. Ini daerah apa ini? Pulpa putih. Pulpa Putih. putih. Tangan, apa ini? Ruangan apa? Sinusoid. Sinusoid. Berarti ini bentukan Railroad cord. railroad cord. Oke. Udah, biasanya kan udah nggak usah lama-lama. Rek. Yakin kalian bosen. Tutorial di 3B dapat, kuliah dapat, praktikum dapat, tutor lagi. Ada yang tanyain atau lanjut latihan soal? Kak mau nanya yang di Mm-mm. itu cara mau nanya Kak. Iya, sorry, putus-putus. Bisa diulangi? Cara bedain keratinosit sama sel epitel itu gimana ya Kak? Ini dia. Tahun ke tahun pasti tanya ini. Eh, oke. Ya, apa ya? Jujur ya, aku juga kurang bisa bedain kalau keratinosit. Kalau yang sel melanosit ini malah gampang bedainnya. Karena kalau melanosit ini dia sekelilingnya ada ruangan transparan kayak ini. Ini melanosit. Dan letaknya ada di stratum basal. Ini melanosit. Nah, kalau keratinosit ini agak rancu banget. Mungkin tak tampung dulu ya. Nanti kalau udah ada jawaban tak terusin ke grup gitu. Gimana? Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke. Latihan soalnya kalau gitu. Oke, nomor satu, panah merah. Ini lapisan apa? Stratum disjunct. Stratum Apa? Sorry, putus-putus ya. disjunctum Kak. Stratum disjuntum. Oke. Yang nomor dua, lapisan apa ini? Stratum granulosum. Stratum granulosum. Stratum granulosom. Berisi apa ini? Stratum granulosom ini. Yang membuat warnanya gelap ini apa? Keratohialium. Putih atau hialim. Mana hijau? Ya, bagian apa dulu deh? Bagian apa dulu? Bagian dermis. Bagian dermis. Lapisan? Stratum papilar. Hmm.
Kalau bentukan apa ini? Bentukan apa ini? Dermal papil. Pasir. Oke, ini semua sediaan. Kulit tebal. Kulit tebal. Kenapa tuh? Karena nggak ada Karena nggak ada folikel folikel rambutnya. rambut. Iya, tuh. Sama ini ya. Ini walaupun tipis ini ada stratum apa ini? Stratum Lucidum. 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 Oke, 4. Ini bentukan apa? Kelenjar sebasea. Kelenjar spesial. Tuh. Dalam lapisan Stratum papilara. stratum papilare. Papilare apa spinosum? Papilar. Reticular. Nah, reticulare. Di stratum papilare itu cuma ada bentukan apa kira-kira tuh di situ? Corpus commissure. Ya, corpuscle meissner. Ini sediaan apa berarti kira-kira? Kulit tipis. Polypipis. Oh, burik gini ya. Kelihatan jelas nggak di kalian? Tuh. Ini organ limfatik yang mana ini? Ini agak bingung, ambigu juga sih sebenarnya. Ini ciri-cirinya ini. Tonsil palatina. Tonsil palatina. Ada jawaban lain? Tonsil Tonsil lingualis. lingualis. Yakin lingualis. Kenapa? Iya. Ada kriptanya bercabang. Kriptanya nggak ada. Palatina, Palatina ada kriptanya juga. Ada Apa kelenjar Weber. Ya, ini kelenjar Webernya. Ini kriptanya ini kan agak dalam ya menurutku. Kalau dibilang lingualis, ya, cuma di sini ada Webernya. Jadi ini tonsila lingualis. Kalau ini Tonsil palatina. tonsila palatina. Oke. Diaan apa ini? Timus. Timus. Ya, timus. Yang ditunjuk bagian Medula. medula. Ya. Sama itu kayak ada bulatan kecil tuh apa itu? Di ujung Badan tangannya. Hasel. Ya, badan hasil. Nih, nomor 8. Bentukan yang ditunjuk. Folikel sekunder. Primer. Primer apa sekunder? Oh, primer. Oke, primer. Berisi apa tuh? Jaringan limfoid padat. Jaringan limfoid padat. Seluruh bentukan ini Nodulus limfaticus. nodulus limfaticus. Oke. Selain nodul, jaringan limfoid padat itu bentuknya apa lagi? Cord. Ada cord. Kalau yang di lien namanya apa? Pulpa merah putih. Ya, pulpa merah. Tapi cord yang di lien itu namanya apa? Billrod cord. Gilrod cord. Satunya apa berarti itu? Medullary cord. Ada di sediaan? Medula. Sediaan? Oh, Kelenjar sedia. getah bening. Kelenjar getah bening. Oke. 10. Ini bentukan Trabecula. trabecula. Daerah Pulpa merah. pulpa merah. Oke.
Nomor 6. Ini ruangan apa? Sinusoid. Sinusoid. Oke. Ini lumen? Arteria centralis. Dari sentralis. Kenapa tuh? Karena di pulpa putih. Oh, karena di pulpa akut. Sediaan? Iya. Lien. Nah, oke. Ada yang tanyakan? Udah bisa ya. Oh, gak ada sejam loh kalian itu. Pinter. Oke. Cukup? Oke. Ya, Pak. Udah cukup. Cukup, Kak. Oke.